ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan argumentasi hukum kita mengapa kita harus melakukan banding. Yang terpenting adalah terhadap unsur, di mana unsur tersebut majelis hakim menyatakan bahwasanya turut serta dalam mengakses informasi. Nah, turut serta di sini adalah ternyata dalam putusan itu fakta persidangan hanya ada peristiwa membuat video. Ya, agenda hari ini bersama rekan-rekan pengacara kita kita ambil penyerahan banding karena minggu lalu sudah didaftar, minggu ini tinggal diambil aja dan ini nih masukin. Hari ini kita menyerahkan memori banding atas perkara Mas Khalifin Ajar, terdakwa juga dalam perkara 1327 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lebihnya Bang, apa poin-poinnya Bang? Baik, sebagaimana yang kita informasikan bahwa merupakan kewajiban kita ataupun keinginan kita untuk melakukan banding. Ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan argumentasi hukum kita mengapa kita harus melakukan banding. Yang terpenting adalah terhadap unsur, di mana unsur tersebut majelis hakim menyatakan bahwasanya turut serta dalam mengakses informasi. Nah, turut serta di sini adalah ternyata dalam putusan itu fakta persidangan hanya ada peristiwa membuat video, di mana Galih pada saat itu adalah orang yang diwawancarai, sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 adalah satu kameramen dan satu lagi sebagai orang yang menanyakan atau host. Artinya perbuatan itu hanya diketahui pada saat video saja. Berdasarkan keterangan saksi ahli bidang ITE pada perkara ini menyatakan bahwasannya perbuatan itu adalah mengakses. Artinya tanpa diakses ke publik, maka perbuatan tidak pidana ini tidak pernah ada. Artinya Galih bukan sebagai pelaku. Dan yang kedua, tidak bisa dibuktikan siapa sebenarnya yang mengakses. Majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan terlepas siapa yang mengakses ke publik, maka perbuatan ketiga terdakwa itu hanya membuat video tersebut. Sehingga secara fakta hukum tidak bisa dikatakan orang yang mengakses ke publik. Itu yang kita bilang pertama kekeliruan oleh majelis. Yang kedua terhadap kerugian. Kerugian dimaksud bahwasanya kerugian imaterial menurut majelis hakim. Ternyata menurut saksi ahli, kalau seorang artis atau public figure, kerugian imaterialnya itu adalah dia tidak bisa melakukan kegiatan atau dia menolak kegiatan sehari-harinya. Artinya apa? Secara fakta bahwasanya yang bersangkutan masih setelah peristiwa ini masih melakukan ke media-media, masih menghadiri beberapa wawancara terkait dengan perkara ini, sehingga nyata bahwasanya ini bukan kerugian imaterial, bahwa terhadap kerugian ini adalah material. Misalnya dia menyatakan dia stres, masuk rumah sakit dan berobat, dirawat. Nah, dirawat di sini dalam fakta persidangan tidak bisa dibuktikan adanya yang bersangkutan dirawat di rumah sakit, sehingga bukti bahwasanya adanya kerugian tidak dapat dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan. Oleh karenanya kita berkeyakinan tidak timbul ada kerugian di sini. Terkait bahwasanya dibully anaknya, ya itu adalah peristiwa hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa dikaitkan dalam peristiwa hukum ini. Tidak ada perbuatan yang mengkaitkan antara yang bersangkutan sehingga berdampak atas dibulinya anak daripada saksi korban. Selanjutnya adalah yang paling penting rasa keadilan, di mana rasa keadilan itu adalah dengan ganjaran hukuman yang begitu berat, maka Galih tidak pantas dihukum sedemikian. Kenapa? Karena peristiwa ini adalah turut serta. Turut serta itu adalah bagian daripada perbuatan dari pelaku utama. Pelaku utama dalam fakta persidangan majelis hakim menyatakan terlepas siapa yang melakukannya. Artinya majelis hakim juga tidak bisa menentukan siapa pelaku utama orang yang mengakses daripada video tersebut. Sehingga dalam hukum pidana, menurut ahli dalam hukum pidana, tindak pidana mengakses itu tidak dilakukan oleh terdakwa 3. Terdakwa 3 hanya hadir. Jadi kerjasama mereka itu bukan dalam bentuk kerjasama begini loh, nanti begitu dia tayang banyak orang yang melike, kita pemilik YouTube pasti akun YouTube pasti akan mendapatkan benefit, ya kan? Nah, benefit itu tidak ada kerjasama antara
terdakwa 3 dengan 1 dan 2 untuk menghasilkan benefit apabila video ini nanti bisa diakses ke publik. Artinya bahwasanya sangatlah salah menerapkan secara hukum adanya perbuatan kerjasama penyertaan antara yang bersangkutan, sehingga kami berkeyakinan bahwasanya berdasarkan fakta persidangan dan analisa yuridis atas apa yang divonis atau dihukum terhadap klien kami, hal tersebut terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukumnya.